Namo Sang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Hai anak-anak semua, jumpa kembali bersama Teacher Jumadi dalam Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti. Anak-anak semua, setelah pada pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas tentang apa itu Atalokadama atau 8 kondisi duniawi yang kemudian diibaratkan sebagai angin, yaitu angin kehidupan. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang menghadapi 8 kondisi duniawi. Anda semua, untuk menghadapi 8 kondisi duniawi, cara yang harus kita lakukan yang pertama adalah kita selalu menjadi baik dalam pikiran, baik dalam ucapan, dan juga baik dalam perbuatan. Jika kita ingin memperoleh keuntungan, kemudian kita ingin terkenal atau dikenal orang, kemudian kita ingin dipuji atau mendapatkan pujian, dan juga di dalam kehidupan ini kita ingin bahagia, maka satu-satunya cara yang kita lakukan adalah dengan menjadi baik. Buddha dalam sebuah kesempatan yang kemudian kita kenal dengan Mahapuja ini menyampaikan suatu nasihat yang kemudian dikenal dengan Owada Patimokkha, dan ada salah satu cuplikan dari syair tersebut yang berbunyi Sabba papasa akaran kusalasa upasampada sajito pariyodapana etam buddha nasasana. Artinya, janganlah berbuat kejahatan, perbanyaklah berbuat kebajikan, sucikan hati dan pikiran, itulah ajaran para Buddha. Jadi, agar kita mendapatkan berkah, kebahagiaan, keuntungan, terkenal, dan kemudian dipuji, maka kita harus menjaga pikiran kita, perbuatan kita, dan ucapan kita. Di samping itu, kita juga harus menumbuhkan kebaikan di dalam pikiran, ucapan, dan perbuatan. Yang intinya, kita harus menjadi orang yang baik. Kemudian bagaimana untuk dapat memperoleh suatu keuntungan dan tidak menimbulkan suatu kerugian? Untuk memperoleh suatu keuntungan atau perolehan, ini harus dilakukan dengan cara yang benar. Kemudian usaha yang dilakukan ini harus dilakukan dengan penuh kesungguhan. Kemudian rajin dan tekun di dalam melakukan suatu tindakan untuk memperoleh keuntungan tersebut. Bekerja dengan keras dan juga bekerja dengan pintar. Ketika kita sudah melakukan sesuatu untuk mendapatkan keuntungan, kalau untuk orang yang dewasa itu berarti untuk memperoleh keuntungan dalam usaha. Nah, kalau untuk Ananda semua yang masih sekolah berarti keuntungan untuk mendapatkan prestasi yang baik. Caranya bagaimana? Caranya seperti yang sudah Teacher sampaikan tadi, dilakukan dengan benar, penuh dengan kesungguhan, selalu rajin, kemudian bekerja dengan keras dan juga secara pintar. Bagaimana kemudian perolehan ini yang tidak merupakan perolehan yang benar atau bukan keuntungan yang benar? Perolehan yang tidak benar ini contohnya pencurian. Pencurian itu bukan suatu perolehan yang benar atau usaha yang benar, karena hal itu menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Ketika seseorang melakukan pencurian, mungkin dia akan menjadi kaya, tapi kayanya itu tidak bertahan lama. Nah, kemudian hartanya itu juga tidak akan bertahan lama, dan kemudian ketika dia nanti ketahuan dia telah mencuri, apa yang terjadi? Dia mungkin nanti akan ditangkap polisi, kemudian di penjara.
Nah, pada saat itu kita hanya mendapatkan suatu keuntungan, malah mendapat suatu kerugian. Bukannya kita mendapatkan pujian, kita malah menjadi orang yang terhina dan akhirnya menderita. Nah, kalau untuk pelajar, contohnya apa? Contohnya ketika kita menjadi anak yang suka nyontek agar nilainya bagus. Itu sebenarnya suatu kerugian. Karena apa? Karena kita mencontek, kita tidak menjadi pintar. Kemudian kalau sampai ketahuan mencontek, kita akan malu. Malu kepada siapa? Malu kepada teman, malu kepada guru, malu kepada orang tua, dan malu pada diri sendiri yang menimbulkan penderitaan. Itu anak-anak semua jangan sampai menjadi anak yang suka mencontek. Oke? Sebab itu anak-anak semua, di dalam kehidupan ini kita harus menjadi orang yang baik dengan cara yang baik agar kita menjadi orang yang memperoleh keuntungan yang baik, kemudian memperoleh ujian yang baik, kemudian dikenal orang sebagai pribadi yang baik, dan kita menjadi bahagia. Jangan senang ketika kita mendapat pujian terhadap sebuah keburukan yang kita lakukan. Itu bukan suatu pujian yang sejati, tapi itu adalah satu bentuk cara untuk menjerumuskan diri kita kepada hal-hal yang tidak baik, yang nanti bisa menimbulkan penderitaan bagi kita. Selanjutnya, bagaimana ketika hal-hal baik itu terjadi pada diri kita? Apa sikap kita? Contohnya, kita sedang memperoleh keuntungan, atau kita sedang dalam keadaan bahagia, atau kita sedang dipuji orang, atau kita sedang terkenal. Bagaimana sikap kita untuk menghadapi kondisi duniawi yang seperti itu? Anda semua, ketika kita memperoleh atau mendapatkan suatu hal-hal yang baik, yang pertama harus kita pahami, sikap kita adalah: 1. Jangan lengah. 2. Tetaplah berusaha dengan giat. Yang ketiga, jangan sampai menjadi sombong atau angkuh. Dan yang keempat, harus tetap menjadi baik. Kalau keempat hal ini kita lakukan, maka kemungkinan hal-hal baik yang terjadi pada kita itu akan bertahan lama. Teacher akan memberikan suatu gambaran bagaimana suatu hal yang baik terjadi pada kita, tetapi kita mensikapinya dengan cara yang tidak baik. Contoh, seorang pedagang dia sukses, tetapi kemudian dia menjadi terlena karena dia merasa bahwa aku sudah sukses, usahaku sudah berjalan dengan lancar. Kemudian dia menjadi malas-malas, ya, buka toko jam 9, ya. Biasanya dia dulu buka toko jam 7. Kemudian dia menjadi sombong, ya. Saat ada pelanggan ditanya, ketus jawabnya. Ini berapa? 400. Ini 2000. Kok seperti itu? Bang beli nggak? Karena hal yang seperti itu, kemudian dia menjadi kehilangan pelanggan. Karena kehilangan pelanggan, maka tentu saja lama-kelamaan dia akan mengalami kerugian. Karena dia mengalami kerugian, akhirnya dia menderita. Nah, itu salah satu cara yang tidak tepat ketika suatu kebaikan datang kepada kita. Contoh lain, ketika kita sebagai seorang pelajar, kita menjadi seorang yang pintar, kemudian dapat juara. Akan tetapi sikap kita tidak menunjukkan sikap yang baik. Karena kita merasa diri kita ini paling pintar, kemudian kita menjadi sombong. Karena kita menjadi sombong, kemudian kita terlena. Alah, gak usah belajar lah, teacher itu jelasinnya kayak gitu. Alah, itu bisa tuh, gak usah dengerin teachernya, aku sudah bisa. Kemudian dia menjadi sombong juga kepada teman-temannya, yang akhirnya apa? Dia mulai dijauhi oleh temannya dan dia kemudian dalam kesendirian. Selain itu, karena dia menyepelekan mata pelajarannya, dia akhirnya tidak memahami dan kemudian dia tidak lagi menjadi
juara. Dan pastinya dia akan sedih. Itu contoh bukan hal yang baik ketika suatu kebaikan datang pada diri kita. Kemudian Ananda semua, bagaimana sikap kita ketika terjadi hal-hal yang buruk pada diri kita? Ananda semua, di pertemuan sebelumnya teacher sudah menjelaskan bahwa kondisi duniawi, 8 kondisi duniawi ini ibarat angin. Kadang angin itu berembus dengan kencang yang dapat merobohkan apapun, sehingga menimbulkan satu bentuk bencana. Nah, bencana inilah yang diibaratkan sebagai hal buruk yang menimpa pada diri kita. Ananda semua, teacher akan memberikan kepada kalian sebuah perumpamaan. Perumpamaannya seperti ini. Ananda semua ini menanam sebuah pohon yang Ananda rawat dengan baik, dengan penuh kasih sayang. Kemudian pohon itu tumbuh dan menjadi besar. Saat pohon itu sudah besar, tumbuh dan tinggi, kemudian datanglah angin badai yang sangat kencang. Ketika angin bertiup dengan kencang itu, kemudian mengakibatkan pohon itu terombang-ambing dan akan tumbang. Pada saat itu, kira-kira apa yang Ananda lakukan? Bisakah Ananda menghentikan angin tersebut? Ya, dengan kedua tangannya Ananda hentikan, berhenti angin. Atau bisakah Ananda seorang diri kemudian mendorong tanaman atau pohon yang Ananda miliki itu biar dia tidak tumbang? Hal itu tentu saja tidak bisa. Apa yang harus kita lakukan ketika hal itu terjadi? Ketika badai tersebut terjadi, ya pergilah untuk berlindung. Setelah badainya berhenti, baru kemudian kita keluar dan kita membersihkan sampah-sampah, dan juga jika pohonnya itu tumbang, ya kita mulai untuk membersihkan ranting-rantingnya. Maksud dari perumpamaan teacher itu bukanlah kemudian kita menjadi orang yang pesimis atau menjadi orang yang kemudian ya sudahlah, pasrahlah. Bukan, tetapi kita menjadi orang yang realistis atau kita menjadi orang yang lebih pintar. Ketika suatu hal buruk terjadi pada diri kita, jangan sampai kita kemudian menjadi frustasi, menjadi kecewa, menjadi yang lain sebagainya. Jangan sampai kita kemudian terlalu kecewa, kemudian kita menjadi terlalu marah-marah, dan akhirnya bukannya kita berusaha, tetapi kita menjadi orang yang depresi. Ananda semua ini harus memahami bahwa semua orang itu pernah mengalami suatu kerugian. Semua orang itu pernah dicela. Semua orang itu pasti pernah menderita atau pernah sakit. Semua orang itu juga pasti pernah terhina. Bukan hanya diri kita. Untuk itu, cara yang terbaik ya Ananda harus tetap menjadi baik. Buddha mengatakan bahwa tidak ada manusia yang tidak pernah dicela dan dipersalahkan. Baik orang itu yang pendiam, sedikit bicara, banyak bicara, semuanya itu pasti pernah dicela dan pernah dipersalahkan. Contoh nyatanya, kita tahu bahwa Buddha ini orang yang memiliki kesempurnaan dalam pikiran, ucapan, dan perbuatannya. Tetapi Buddha juga pernah terhina dan juga pernah dicela, bahkan pernah dipersalahkan. Pada saat apa itu? Pada saat seorang wanita yang bernama Cinca Manawika, yang kemudian kita kenal dengan kisah Cinca, ini memfitnah Buddha, mengatakan bahwa Buddha telah menghamilinya dan Buddha bukanlah seorang petapa yang baik. Dia bukanlah seorang yang suci. Apa yang terjadi pada saat itu Ananda semua? Pada saat itu Buddha hanya
diam. Buddha kemudian tidaklah marah-marah kepada Cinca. Pada saat itu Buddha tetap dengan diam, tetap dengan tenang menghadapi hal tersebut. Buddha tetap menjadi baik karena memang bukan Buddha yang melakukan hal tersebut. Dan kemudian pada saat itu Dewa Saka kemudian berubah menjadi tikus, menggerogoti tali yang mengikat kayu di perut Cinca, dan kemudian Cinca ketahuan bahwa dia telah berbohong, dan akhirnya Cinca ini masuk atau meninggal dan terlahir di neraka Awiji. Jadi Ananda semua, menjadi baik adalah kunci terbaik dalam menghadapi 8 kondisi duniawi. Ingatlah bahwa angin itu kadang berhembus dengan kencang, kadang juga bertiup dengan pelan. Kadang dengan kencang menimbulkan bencana, kadang dengan kencang juga bisa untuk menggerakkan perahu, kadang bertiup dengan sepoi-sepoi membuat diri kita menjadi nyaman. Begitu pula dengan hal baik dan hal buruk. Hal buruk tidak akan selalu menjadi buruk selamanya. Pasti akan berubah menjadi hal yang baik. Bergantung bagaimana sikap kita dalam menghadapinya. Ketika kita tetap menjadi orang yang baik, maka kita pasti bisa melalui hambatan tersebut atau hal-hal buruk tersebut. Selain itu, Ananda semua, jadilah orang yang jujur. Jujur pada diri sendiri. Apakah yang sudah kita lakukan itu merupakan suatu hal-hal yang baik? Kalau itu bukan hal yang baik dan kemudian menimpa pada diri kita suatu hal yang buruk, ya kita harus mengakui bahwa kita memang melakukan suatu kesalahan. Kemudian apakah yang kita lakukan itu sudah dengan cara yang benar dan cara yang tepat? Contohnya ketika belajar, kita masih dengan cara bermain-main, kemudian ketika kita ujian kita mendapat nilai yang tidak baik, berarti kita harus jujur mengakui bahwa cara belajar saya belum benar. Kemudian kita juga mampu mengakui bahwa diri kita itu sedang gagal atau telah gagal. Dan pada saat itu kita kemudian dengan sikap yang lapang dada dan dengan tenang menerima bahwa kita telah memperoleh atau melakukan suatu kegagalan. Dengan sikap yang tenang tersebut, kemudian pikiran kita menjadi jernih dan akhirnya kita akan memiliki tekad untuk memperbaiki kesalahan yang mengakibatkan kita gagal tersebut dan mengakibatkan diri kita ini tidak menjadi orang yang putus asa. Oke Ananda semua, demikianlah materi yang telah teacher sampaikan tentang bagaimana menghadapi 8 kondisi duniawi. Semoga apa yang teacher sampaikan dapat menginspirasi Ananda semua. Dan teacher akhiri dengan Sapisata Bhawantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo